Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Oleh karena kasih dan kebaikan, kemurahan Tuhan, kita boleh ada malam hari ini. Dan kita patut menaikkan pujian syukur kita ke hadapan hadirat Tuhan. Saatnya kita akan masuk dalam ibadah kita. Kita fokuskan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian, ku yakin kau hadir di sini. Hadirat-Mu.
Tuhan di tempat ini Tuhan. Engkau akan melawat setiap kehidupan kami Bapa. Engkau layakkan kami Tuhan datang di hadirat-Mu memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Yesusku, Engkau yang layak kami tinggikan malam hari ini Bapa. Engkau baik bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesusku. Haleluya. Haleluya. Yesusku. Engkau yang layak kami tinggikan. Segala kemuliaan bagi-Mu. Sana bagi-Mu. Yesus Tuhan, Engkau yang layak kami tinggikan. Sana bagi-Mu. Haleluya. Yesusku. Katakan ku hadir. Kau hadir di sini. Sana kita bangkit berdiri. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di katakan ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kembali kami bersyukur kepadamu malam hari ini Tuhan. Kalau kami boleh ada, semua adalah karena kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak dapat membalas setiap kebaikan Tuhan, selain hanya kami menyerahkan hidup kami, menaikkan pujian syukur kami di hadapan hadirat-Mu malam hari ini Bapa. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan, dari awal pertengahan hingga berakhirnya Bapa. Biarlah berjalan seturut dengan kehendak daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mulaikan ibadah kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita tetap bangkit berdiri. Kita akan puji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata tahun Yobel. Haleluya. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu
inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Haleluya. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah. Sebab ini tahun pembebasan. Haleluya. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Haleluya. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah. Tahun pembebasan. Saudara, dengarlah. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Ini tahun, haleluya. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Haleluya. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah. Sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Haleluya. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah. Sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Haleluya. Puji Tuhan, kita masih tetap bangkit berdiri. Tidak ada kata capek di saat kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ada amin? Amin. Kurang keras, ada amin? Amin. Puji Tuhan. Masih semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan? Haleluya. Ya, karena yang hadir malam hari ini kebanyakan pemuda remaja kayaknya ya. Kalau dilihat-lihat. Puji Tuhan. Kita angkat pujian. Rayakan Yesus, rayakan. Haleluya. Rayakan Yesus, rayakan. Haleluya. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Amin.
hati pujian kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Sebab terlalu banyak, walaupun banyak masalah, rintangan yang kita hadapi, kita tetap mencintai Yesus dalam kehidupan kita. Mungkin sebagai anak-anak Tuhan ada masalah sedikit, langsung down dan bilang saya tidak mencintai Tuhan lagi. Ingat, apapun yang masalah yang kita hadapi, kita yakin dan percaya Tuhan itu selalu ada bagi kita. Kita angkat pujian, ku tetap cinta. Haleluya Yesus.
banyak dan pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, selama-lamanya. Haleluya. Inilah yang menjadi pengakuan kami di hadapan hadirat Tuhan. Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami akan tetap setia. Kami akan tetap setia mengiring Engkau apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Malam hari ini Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman. Tuhan kiranya berkarya dalam setiap kehidupan kami, dalam hati dan pikiran kami. Sehingga firman-Mu ini Tuhan dapat tertanam baik dalam setiap kehidupan kami. Dan oleh kemampuan kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Hamba-Mu yang sudah membawa kami dalam pujian penyembahan, Tuhan memberkati setiap pujian penyembahan kami malam hari ini. Tidak akan ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Tuhan akan melawat semuanya. Bahkan hamba-Mu Tuhan urapi secara khusus, sehingga dimanapun hamba-Mu berdiri melayani, ada jiwa-jiwa baru datang memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Ampuni setiap salah dan dosa kami, karena kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai setiap kehidupan kita. Terima kasih kepada Tuhan atas perkenanannya, kesempatan yang ada pada malam hari ini. Terima kasih kepada Ibu Gembala yang mempercayakan hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan yang saya siapkan terdapat dalam kitab Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Yosua pasal 1, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Ya. Yosua pasal 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Mari kita perhatikan bersama-sama dan saya akan bacakan bagi kita semua. Firman Tuhan, perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka
kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana, itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat. Seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan akan beruntung. Ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Haleluya. Ya, pada pembacaan kita pada malam hari ini menceritakan bagaimana Tuhan memilih Yosua untuk memimpin bangsa Israel. Karena pemimpin bangsa Israel untuk menuju tanah Kanaan, untuk merebut tanah Kanaan telah mati, ya, meninggal. Ya, itulah sebabnya Tuhan berkata kepada Yosua, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ya, dari sini kita belajar bahwa bangsa Israel tentunya merasa kehilangan. Dan kita belajar bahwa janji Tuhan kepada bangsa Israel tidak akan pernah berhenti sekalipun pemimpin mereka mati. Ya, sekalipun pemimpin mereka meninggalkan mereka. Itulah sebabnya Tuhan memilih Yosua untuk melanjutkan janji Tuhan untuk merebut tanah Kanaan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, janji Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah berhenti dalam setiap kehidupan kita. Janji Tuhan itu selalu ya dan amin. Ya, hanya Tuhan mau agar kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Nah, ayat yang selanjutnya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-6. Di sana Tuhan menjanjikan tanah kepada bangsa Israel, kepada Yosua. Ya. Tuhan mengatakan bahwa setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di sini dari ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-6, Tuhan menjanjikan penyertaannya dalam kepada bangsa Israel untuk merebut tanah Kanaan. Ya, di sini Yosua agak kebingungan, ya. Yosua mulai agak bingung untuk merebut tanah perjanjian harus menghadapi peperangan. Ya, tetapi di sini
Tuhan tidak menawarkan, Tuhan tidak memberikan atau memperlihatkan bagaimana caranya Yosua dalam peperangan. Tuhan tidak berkata kepada Yosua, ambil tongkatmu, asa baik-baik. Ambil tombakmu, asa baik-baik. Ambil parangmu. Semua alat-alat dalam peperangan ambil semua. Asa baik-baik sampai tajam. Tuhan tidak berkata seperti itu kepada Yosua. Tetapi Tuhan mau berkata kepada Yosua bahwa dalam pertempuran itu harus mengandalkan Tuhan. Sekalipun Yosua sudah pernah mengalami peperangan. Pada waktu Musa memimpin bangsa Israel, secara pengalaman Yosua punya banyak pengalaman dalam peperangan. Tetapi Tuhan mau supaya pemimpin bangsa Israel pun memiliki janji Tuhan itu bukan dengan cara kekerasan, tetapi dengan caranya Tuhan sendiri. Nah, dari sini juga Yosua pada waktu Tuhan memilih dia sebagai pemimpin, di sini Yosua agak kembali kebingungan, merasa agak ragu. Yosua agak ragu karena kenapa? Menjadi seorang pemimpin itu tidak mudah. Kalau Yosua sebagai pemimpin, kalau ditinjau dari pengalamannya, Yosua belum pernah menjadi seorang pemimpin. Bahkan Alkitab berkata bahwa dia adalah abdi Musa. Dia adalah abdi atau dia adalah hambanya Musa. Dia adalah hambanya Musa. Yosua agak bimbang, agak ragu di sini bukan karena meragukan kuasa Tuhan, tetapi dia agak meragukan karena dia harus memimpin bangsa Israel yang tegar tengkuk. Harus memimpin bangsa Israel yang masih keras kepala, memimpin bangsa Israel yang mental budak, yang masih mental mau diperhamba oleh bangsa Mesir. Itulah sebabnya Tuhan mengingatkan kepada Yosua dengan berkata, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tiga kali Tuhan berkata kepada Yosua, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Karena Tuhan tahu batas kemampuan Yosua, pengalaman Yosua sampai di mana. Tuhan tahu. Saudaraku yang terkasih, Tuhan tahu setiap potensi yang ada dalam diri kita. Tuhan tahu kemampuan kita. Oleh sebab itu firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita bahwa apapun yang kita harus hadapi, apapun yang kita jalani saat ini, Tuhan mau berkata bahwa hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu. Hal yang selanjutnya yang harus dilakukan bangsa Israel adalah bertindak hati-hati. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita harus menyadari ada tanggung jawab dalam diri kita setiap orang yang ditebus oleh Tuhan. Yaitu kita harus bertindak hati-hati. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, dan bagian kita adalah kita tetap bertindak hati-hati. Banyak orang pintar,
banyak orang pintar, bahkan banyak orang jatuh bukan karena kebodohannya. Ya. Banyak orang jatuh bukan karena kebodohannya, tetapi karena dia tidak bertindak hati-hati. Ada satu contoh, ya, ketika kita tidak bertindak hati-hati. Ada sebuah contoh, mahasiswa harus menyelesaikan skripsinya di tempat yang banyak pelacur. Ya. Ada seorang mahasiswa harus menyelesaikan skripsinya dan dia memilih di tempat pelacur. Ya. Temannya sempat berkata, jangan coba-coba ke sana. Bukannya banyak pilihan untuk bisa menyelesaikan skripsi. Kenapa harus mesti ke tempat pelacuran? Tetapi temannya berkata, jangan takut. Ya, jangan takut. Saya sudah banyak pengalaman. Saya sudah banyak belajar tentang metode penginjilan. Ya. Saya punya banyak pengalaman. Ya. Tetapi suatu ketika dia mulai melakukan tugasnya. Dia masuk ke tempat banyak pelacur. Ya, di sana dia mulai menginjil. Di sana mulai melakukan penginjilan. Ya, sambil mengerjakan tugasnya. Ya. Tidak lama kemudian dikabarkan bahwa mahasiswa ini dia bukannya menyelesaikan tugasnya, tetapi dia malah justru terlibat di dalam pergaulan ini. Ya. Dia justru terlibat, ya. Dia justru terlibat dalam dia justru menikmati apa yang ada di dalamnya. Iya. Akhirnya temannya berkata bahwa kamu terlalu meninggikan hatimu. Kamu telah sombong. Ya. Kamu tidak menyadari bahwa kamu pernah berkata bahwa saya sudah banyak pengalaman. Saya sudah tahu metode apa yang saya lakukan dalam penginjilan. Tetapi apa yang terjadi, kamu sendiri yang terlibat di dalamnya. Bukan dia berhasil menyelesaikan skripsinya, tetapi dia gagal. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, inilah yang menjadi pembelajaran bagi kita semua. Ya, bahwa seringkali kita jatuh, bukan karena kita bodoh, ya, tetapi karena tidak bertindak hati-hati. Sama halnya dengan Simpson. Ya. Simpson jatuh. Ya. Padahal kita tahu bahwa Simpson itu adalah orang yang kuat. Ya, orang yang pemberani. Tetapi dia punya kelemahan. Ya, akhirnya dia jatuh dan dia digoda oleh Delila. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bukan kekuatan kita ya yang menentukan keberhasilan kita. Bukan karena kita pintar untuk kenapa kita bisa jatuh, tetapi karena tidak bertindak hati-hati. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-8. Ini merupakan langkah selanjutnya keberhasilan bangsa Israel bersama dengan Yosua. Ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati.
sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bukan hanya berhasil, tetapi mereka beruntung. Bangsa Israel, ya, mereka berhasil, ya, karena mereka tidak pernah lupa memperkatakan Taurat, tidak pernah lupa memperkatakan Taurat ini, tetapi mereka merenungkan itu siang dan malam. Mereka tidak pernah berhenti merenungkan firman Tuhan, tidak pernah berhenti melakukan firman Tuhan. Ketika kita belajar di Yosua pasal yang ke-6, ya, Yosua pasal yang ke-6 tentang jatuhnya kota Yeriko. Ya, ini merupakan hasil daripada ketaatan bangsa Israel, pertobatan bangsa Israel. Mereka sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan itu siang dan malam. Sehingga ketika mereka diperhadapkan sebuah masalah, harus menghadapi sebuah tembok yang besar, tembok raksasa. Ya. Mereka harus memasuki kota itu, tetapi mereka dihalangi dengan sebuah masalah, yaitu tembok raksasa. Ini sangat mustahil. Jika kita mau pikir secara manusia, sangat mustahil untuk bangsa Israel memasuki kota Yeriko dengan dikelilingi tembok yang sangat besar. Tetapi apa yang dilakukan bangsa Israel, hasil daripada ketaatan mereka, ketekunan mereka kepada Taurat, kepada firman Tuhan. Ya. Mereka mengelilingi tembok itu selama 7 hari. Ya. Selama mereka mengelilingi kota itu, Tuhan berkata, jangan mengeluarkan suara sepatah kata pun. Coba kita bayangkan, saya pernah mendengarkan firman Tuhan ini, bahwa ketika bangsa Israel mengelilingi kota itu, mereka diejek. Bangsa Israel ketika mereka mengelilingi kota itu, mereka dilempari dengan kotoran manusia. Tuhan melihat bagaimana ketaatan bangsa Israel. Ketika mereka diejek, mereka dilempari. Orang-orang penduduk di kota Yeriko berkata, "Ai, ini mi bangsa yang katanya ditakuti oleh bangsa-bangsa lain. Mas mau berperang melawan orang-orang di Yeriko hanya dengan mengelilingi tembok ini." Iya. Mereka mulai dihina, mereka mulai diejek, dilempari dengan kotoran manusia. Iya. Tetapi mengingat perkataan Tuhan bahwa jangan mengeluarkan kata sepatah kata pun. Jangan mengeluarkan suara. Ketika mereka dilempari, paling tidak bangsa Israel menahan rasa sakitnya. Paling tidak bangsa Israel menahan rasa bau, ya, kotoran manusia. Tetapi mau tidak mau, mereka tidak boleh mengeluarkan suara. Tuhan melihat bagaimana ketaatan bangsa Israel mengenai kitab Taurat ini. Mereka benar-benar merenungkan kitab ini siang dan malam. Sehingga apa yang terjadi ketika hari yang ke-7, ketika pada waktu yang telah ditentukan oleh Tuhan, mereka mengelilingi sebanyak 7 kali, maka tembok itu rubuh dengan sendirinya. Ya. Bangsa Israel tidak perlu lagi melakukan banyak cara untuk merubuhkan tembok itu. Mereka hanya cukup melakukan tugas mereka, yaitu taat kepada Tuhan. Tidak terlalu sulit bagi bangsa Israel melakukan banyak cara. Hanya yang mereka lakukan ialah taat kepada Tuhan.
merenungkan kitab Taurat itu siang dan malam. Keberhasilan yang dialami oleh bangsa Israel yang selanjutnya ialah, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jangan kecut dan tawar hati. Jangan bimbang, jangan ragu menghadapi masa-masa sulit sekarang ini. Ya. Menghadapi banyak masalah dalam kehidupan kita. Firman Tuhan datang pada malam hari ini untuk jangan kecut dan tawar hati. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita belajar bagaimana keberuntungan dan keberhasilan bangsa Israel. Ya, ada beberapa poin yang telah kita dengar pada malam hari ini. Ya. Ya. Ada beberapa poin yang sudah kita dengar, ya. Yang pertama, bertindak hati-hati. Yang kedua, jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Dan yang ketiga, tidak lupa memperkatakan Taurat itu siang dan malam. Dan yang keempat, jangan kecut dan tawar hati. Ya. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Kunci keberhasilan, kesuksesan itu bukan apa yang ada pada kita, bukan karena kita punya banyak pengalaman dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kita, bukan karena kita seorang pengusaha besar, ya, bukan karena kita punya pendidikan yang tinggi, ya, tetapi karena Tuhan yang selalu memelihara kita. Ketika kita bertindak hati-hati, ketika kita tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan, ketika kita tidak melupakan segala firman Tuhan yang telah kita dengarkan, dan jangan pernah kecut dan tawar hati. Puji nama Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang kita dengarkan pada malam hari ini. Dan kita menyanyikan pujian, Tuhan inilah hidupku. Jadi milikku, jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Selalu
kepada pemimpin pujian. bagi kemuliaan-Mu. Seluruh rencana-Mu sampai bumi. Sekali lagi katakan, bagi Tuhan, saya persilakan Ibu Gembala untuk memimpin saudara. Seluruh hidupku bagailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku, bagailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Saudara yang kita siapkan, kita mendengarkan tadi kebenaran bahwa ketaatan mendatangkan kemenangan. Kota Yeriko direbut bukan dengan hal yang luar biasa, hanya dengan pujian, sorak-sorai kepada Tuhan, maka tembok Yeriko boleh runtuh. Selama 6 hari mereka harus mengitari kota itu yang tadi dikatakan tembok raksasa. Selama 6 hari, 1 kali dalam 1 hari. Tapi pada hari yang ke-7 mereka harus mengitari selama 7 kali. Dan sesudah itu ada komando, mereka harus bersorak. Dan sungguh ketika mereka lakukan apa yang diperintahkan oleh Yosua, maka kemenangan terjadi. Ada tembok-tembok apa yang menghadang kita di depan? Ketahuilah bahwa Tuhanku, ketika kita berseru kepada Tuhan, kita bersorak kepada Tuhan, kita memuliakan Dia, ada kuasa di dalam puji-pujian. Sebab itu mari kekasih di dalam Tuhan, serahkan seluruh hidup kita dan kita angkat suara kita kepada Tuhan. Jangan tahan-tahan kalau kita menyanyi, tapi buka suara kepada Tuhan. Kemenangan kita akan raih dalam hidup ini. Kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Seluruh hidupku bagailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi
dusta akan memimpinnya dalam rencanamu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Hatimu Tuhan seluruh hidupku, bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencanamu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami naikkan di hadapan hadirat-Mu malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Jika malam hari ini kembali kami boleh ada di tempat ini, kembali kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terlebih khusus malam hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Materaikan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sehingga dalam perjalanan hidup kami Bapa, kami sadar bahwa banyak hal yang diperhadapkan dalam hidup kami. Banyak tantangan, banyak godaan, banyak cobaan Tuhan. Tetapi firman-Mu malam hari ini datang bagi kami setiap kami yang hadir. Bahwa biarlah kami tetap kuat di dalam Engkau. Kami kuat di dalam Tuhan. Kami semakin meneguhkan iman percaya kami di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Karena dengan kekuatan kami sendiri Tuhan untuk menghadapi hari hidup kami Tuhan. Menghadapi setiap pergumulan kami tidak mampu. Tetapi kami percaya dengan firman dan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami akan memperoleh kemenangan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Itulah sebabnya malam hari ini Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami Bapa untuk mengerti setiap kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan. Sehingga dalam Tuhan di mana saja kami pergi dan berada Tuhan, baik itu orang muda kami orang tua, biarlah kami memiliki hikmat Tuhan dalam menjalani hidup ini untuk tetap hidup melakukan kehendak Tuhan saja. Sehingga apapun yang datang dalam kehidupan kami terus mengingat kebenaran firman-Mu Tuhan, bahwa biarlah kami tetap hidup Tuhan melakukan kehendak Tuhan. Terpuji bagi nama-Mu Bapa di sorga. Berkati firman-Mu dalam kehidupan kami, setiap kami yang hadir, maupun Tuhan Yesus umat-umat-Mu yang ada di rumah yang mengikuti ibadah live streaming malam hari ini. Biarlah firman menjadi kekuatan bagi kami semua. Bahkan hamba-Mu yang sudah berdiri menyampaikan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan yang masih muda Tuhan, biarlah Engkau pakai lebih lagi ya Bapa, kekuatan, kesehatan, hikmat, akal budi yang daripada-Mu Tuhan. Pengurapan yang daripada Tuhan biarlah menyertai pelayanan hamba-Mu. Bahkan di mana saja hamba-Mu pergi dan berada, biarlah hamba-Mu Tuhan dapat menjadi berkat, menjadi terang Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Terpuji bagi nama-Mu Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu malam hari ini. Bahkan tiba saatnya Bapa kami akan membawa korban persembahan. Engkau ajar kami Tuhan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bahkan setiap persembahan kami malam hari ini Tuhan, biarlah diberkati oleh Engkau Tuhan. Terpuji bagi nama-Mu Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Dan ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Tiba saatnya kita akan membawa korban persembahan kita. Kita angkat pujian, hatiku rindu Tuhan. Haleluya. Hatiku rindu Tuhan, rindu melayani. Ku berikan hanya padamu.
Puji Tuhan, silakan duduk. Tiba saatnya kita akan melihat pengumuman untuk kegiatan kita sepanjang minggu. Haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua. Inilah Warta Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Bukit Hermon, Mamuju. Selamat datang dan selamat beribadah kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Inilah jadwal kegiatan kita selama sepekan. Hari Jumat pukul 6:30 malam, latihan ibadah raya pertama. Hari Sabtu pukul 6:30 malam, latihan ibadah raya kedua. Hari Minggu pukul 6:30 pagi, ibadah raya pertama. Dan pukul 6:30 malam, ibadah raya kedua. Inilah jadwal pelayan ibadah raya pertama. Pemimpin pujian Ibu Jane Esra. Musik oleh tim musik. Singers Ibu Vera Sihombing dan Bapak Yonas. Rebana, Tere, Vanessa, dan Vena. Multimedia Daniel dan Clara. Kolektan Bapak Hans Muntuan dan Bapak Herman Bahar. Aser Bapak dan Ibu Uhat Sibuaya. Jadwal pelayan ibadah raya kedua. Pemimpin pujian Ibu Yusda Yonas. Musik oleh tim musik. Singers Ibu Magdalena Herman dan Ibu Moyana Alpain. Ribana, Ain, Reren, dan Clara. Multimedia Daniel dan Vena. Kolektan Bapak Herman Suyanto dan Bapak Alpain. Aser Bapak dan Ibu Ignatius Ismay. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dibuatnya berhasil apa yang kau rencanakan. Tuhan Yesus memberkati. Tetap mematuhi protokol kesehatan dengan melakukan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Bawalah pulang warta jemaat yang telah dibagikan. Kiranya menjadi berkat bagi Anda dan keluarga Anda. Demikian warta jemaat minggu ini. Semoga Tuhan menolong kita untuk tetap menjadi jemaat yang kokoh, bertumbuh, terang, dan mulia. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Ada juga pengumuman tambahan buat seluruh jemaat Tuhan. Tanggal 16 Januari ada syukuran hari ulang tahun gereja. Minggu depan itu diundang dengan hormat seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini untuk bisa hadir. Jadi kita ada perjamuan kasih itu pagi, kalau ibadah malam sudah tidak. Jadi paginya saja ada perjamuan kasih. Jadi Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan diundang dengan hormat hari tanggal 16 minggu depan. Kita ibadahnya jam 9 ya Om. Iya. Untuk pagi jam 9. Untuk malam tetap 6:30 malam. Demikian pengumuman tambahan dan senang kita bangkit berdiri. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita angkat pujian kemuliaan bagi Allah dan doa penutup saya serahkan kepada Ibu Gembala.
yang maha tinggi, kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala segala kemuliaan, hormat dan pujian hanya bagimu Yesus. Engkau yang memerintah atas segala isi dunia ini. Kami bersyukur malam hari ini telah berbakti kepadamu. Sempurnakan ibadah kami malam hari ini, sehingga semua yang hadir memperoleh kekuatan di dalam mengiringi Tuhan. Tidak tawar hati ketika menghadapi masalah dan pergumulan, tetapi tetap menengadah kepadamu. Tetap kuat karena Engkau beri kekuatan. Terima kasih banyak Bapa buat jaminan kebenaran firman-Mu bagi kami. Sebab itu ajar kami untuk taat, patuh dan dengar-dengaran kepada firman Allah. Terima kasih banyak Bapa, berkati semua yang telah hadir malam hari ini. Mungkin ada yang sakit, kami panggil nama-Mu dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan segala sakit penyakit dilalukan. Umat-Mu sehat kuat di dalam mengiring Tuhan. Bahkan yang tidak sempat hadir, Tuhan lawat mereka dengan kasih dan anugerah-Mu, sehingga semua kami Engkau dapat itu kuat di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kegiatan sepanjang minggu berjalan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Jadilah semua untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Semua yang telah ambil bahagian di dalam pelayanan malam hari ini diberkati oleh Tuhan. Terpuji-puji nama-Mu untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah. Kami percaya Engkau menjadi pemimpin, pelindung dalam hidup kami. Engkau menjadi perisai bagi kami. Sehingga sepanjang malam ini Tuhan menjadi penunggu Israel yang tidak pernah mengantuk untuk menjaga dan menunggui kami. Kami dapat beristirahat dengan tenang. Besok pagi bangun dengan tubuh sehat kuat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kekasihku di dalam Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan kekuatan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita terus mulai malam ini sampai Yesus datang kali yang kedua. Kami akhiri ibadah ini di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya.
layak di hadapanmu. Ku pujilah nama Tuhan. Ku sembah dan ku muliakan. Bunyikanlah gambusmu. Oh, menari dan menarilah. Terimalah pujianku, jadikanlah kami. Ku pujilah nama Tuhan. Ku sembah dan ku muliakan. Bunyikanlah gambusmu. Oh, menari dan menarilah. Terimalah pujianku, jadikanlah kami. Terimalah pujianku, jadikanlah kami. Sekali lagi, terimalah pujianku, jadikanlah kami Oh Bas, kasih mati dulu anunya, mati speakernya dulu ya. Nggak ada lapnya, lap sendiri nih.